Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bude mau menjelaskan tentang adjective clause atau juga bisa disebut dengan relative pronoun. Adjective clause atau relative pronoun. Yang pertama, adjective clause atau relative pronoun itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang defining dan yang non-defining. Oke, sekarang kita lihat yang defining di sini. The boy whom you saw yesterday is coming to tea. Kenapa whom di sini Bude beri kurung? Karena ini boleh dihilangkan dalam penulisannya. Jadi hanya boleh the boy you saw yesterday is coming to tea. Nah, untuk yang non-defining di sini kita baca my brother Dick, whom you saw yesterday, is coming to tea. Nah, contoh berikutnya defining the woman who lives in New York has just written me a letter. Non-defining my wife, who lives in New York, has just written me a letter. Yang terakhir, contoh terakhir defining insects which come mostly in the summer carry disease. Maaf, ini seharusnya tidak ada koma ya. Yang non-defining flies which come mostly in the summer, carry disease. Nah, jadi apa yang membedakan antara defining dan non-defining? Yang membedakan adalah kalau defining itu subjek atau objeknya tidak jelas. Di sini hanya the boy saja. Tapi kalau non-defining di sini jelas my brother Dick. Dan di sini harus diletakkan koma setelah orang yang dimaksud. My brother Dick, whom you saw yesterday, is coming to tea. Di sini juga the woman. The woman itu tidak jelas ya. Tapi kalau non-defining di sini my wife itu langsung merujuk kepada seseorang. Kalaupun mau diperjelas lagi, misalnya di sini my wife Helen, ini lebih jelas lagi. My wife Helen, who lives in New York, has just written me a letter. Yang ketiga, di sini hanya insect saja, tetapi di non-defining di sini lebih jelas lagi, yaitu flies. Jadi bedanya kalau misalnya non-defining di dalam penggunaan adjective clause atau relative pronoun itu subjek atau objeknya jelas, yang dimaksud siapa atau yang dimaksud itu apa. Jadi kalau misalnya the boy dalam non-defining ya berarti yang jelas siapa the boy itu. Berarti menyebutkan nama, atau kalau bukan nama memang hanya ada satu, misalnya Jokowi atau kalau misalnya Paulus ya, jadi hanya ada satu gitu. Kalau misalnya untuk yang selanjutnya lagi harus diletakkan koma setelah subjeknya dimaksud ya. Di sini my brother Dick, lalu kalimat clause-nya whom you saw yesterday. Lalu di sini adalah kalimat ininya ya, kalimat pendukung anak kalimatnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu
anak kalimatnya. Lalu di sini is coming to tea ini adalah induk kalimatnya atau main clause-nya. Jadi ada pemisahan antara subjeknya, anak kalimat, dan induk kalimatnya. Nah, penghubung who, whom, whose, dan which itu harus ditulis, tidak boleh tidak. Tapi kalau dalam defining itu boleh dihilangkan. Ini hanya yang pertama, kenapa boleh berikan ini, karena ini hanya untuk hanya untuk pengetahuan kalian saja. Dan yang paling penting itu adalah penggunaan who, whom, whose, dan which. Penggunaannya yang paling penting itu adalah penggunaannya. Oke, sekarang kita ke sini. Kita mau ke penjelasan tentang who dulu. Pertama, mungkin Bude sudah berikan di bahan ajar apa itu, kenapa kok disebut adjective clause gitu ya. Nah, misalnya ada kalimat di sini, the girl is sweet, she sits under the tree. Nah, Bude akan membuat atau menggabungkan dua kalimat ini menjadi adjective clause dengan menggunakan who. Kenapa menggunakan who? Karena di dalam dua kalimat ini, the girl pada kalimat kedua itu menjadi subjek, yaitu di sini she. The girl is sweet, cewek itu manis. She sits under the tree, dia duduk di bawah pohon. Berarti the girl ini refers to, atau she ini refers to the girl. Jadi she di sini mengacu pada the girl. Nah, kita buatkan berarti ini dihubungkan dengan who, karena she di sini ada di sebagai subjek dan mengacu pada girl. Dan kita buatkan kalimatnya, the girl who sits under the tree is sweet. Jadi anak cewek yang duduk di bawah pohon itu manis. Nah, sekarang yang akan Bude jelaskan lagi adalah kenapa ini disebut dengan adjective clause ya. Nah, adjektif itu, kalian tahu adjektif itu adalah kata sifat. Lalu clause itu sendiri adalah kalimat. Nah, fungsi dari kata sifat itu menjelaskan kata benda. Ya, contohnya beautiful girl. Itu kan menjelaskan kata benda. Beautiful di sana kan apa itu namanya? Cantik ya, menjelaskan girl, cewek. Jadi the beautiful girl. Nah, di sini kenapa disebut adjective clause? Clause itu kalimat. Berarti di sini di sini adalah kalimat yang menjelaskan suatu benda. Mana yang dimaksud dengan kalimat yang menjelaskan suatu benda? Ya, yaitu ini, sits under the tree. Nah, ini kan kenapa ini disebut kalimat? Ini ada kata kerja verb, ini ada
keterangan tempat atau adverb of place ya.